Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah, NIM 19010118. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi yang materinya yaitu tentang kerangka perencanaan usaha. Untuk poin pertama yaitu pengertian perencanaan usaha atau plan bisnis. Plan bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Menurut Baygraf tahun 1994, 441 dalam Bukhari Alma tahun 2006, 198 mendefinisikan bisnis plan itu sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian mengenai masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis mengenai manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk seperti permodalan, informasi mengenai jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Bisnis plan juga berisi mengenai rincian profit, neraca pembayaran, proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Kemudian selain itu juga memuat pandangan dan ide untuk 2 tahun yang akan datang. Pandangan dan ide dari anggota tim manajemen serta menyangkut strategi dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Jadi bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk menggambarkan seluruh unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan yang sedang memulai suatu usaha. Isi dari bisnis plan biasanya merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Untuk poin yang kedua yaitu tentang kerangka perencanaan usaha. Perencanaan usaha sendiri pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Pemberian nama perusahaan harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor dan yang kekinian. Jadi, tentang nama perusahaan itu harus dipikirkan secara matang-matang, bukan hanya karena biasanya di masa milenial tuh seperti ini, untuk yang terbaru tuh seperti ini. Cuma untuk memikir seluruh resiko yang akan terjadi di kemudian hari itu harus dipikirkan nama perusahaan-perusahaan yang memang Anda inginkan dan berbeda dengan yang lain. Untuk yang kedua, lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi perkantoran, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi, yaitu yang pertama, backward linkage atau pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Kemudian forward linkage atau pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produk. Yang ketiga yaitu komoditi yang akan diusahakan. Menurut Wasti Sutomo tahun 1992-224 dalam Bukhari Alma 2006, 202 pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Kemudian kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. Kemudian adanya kemampuan dan keyakinan untuk bersaing usaha dengan yang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Kemudian perencanaan usaha yang keempat yaitu konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usahanya yang dijalankan itu berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha yang dalam bentuk pertokoan. Kemudian yang kelima yaitu pasar yang akan dimasuki.
Jadi juga harus ada tujuan pasarnya. Sebuah perusahaan yang akan dimasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pimpinan pasar, penantang, pengikut pasar, ataupun perlung pasar. Yang keenam yaitu partner yang akan diajak kerjasama. Partnership di sini adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Ada dua macam partnership yang di sini, yaitu general partnership dan limited partnership. Untuk general partnership yaitu dalam bentuk ini semua anggota ikut secara aktif mengoperasikan bisnis dan sama-sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang-utang bisnis. Kemudian sedangkan limited partnership, bentuk ini memiliki anggota sekurang-kurangnya orang yang bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota lainnya bertanggung jawab terbatas. Yang ketujuh, personel yang percaya untuk menjalankan usaha. Pilihlah seorang yang menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Kemudian yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha awal sangat kecil, dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Kemudian, semua sumber daya dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Modal awal ini harus tetap diolah untuk memenuhi atau mencukupi membuka usaha yang masih baru. Kemudian yang kesembilan yaitu peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Apa saja? Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuatu dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan atau industri. Kemudian yang kedelapan yaitu penyebaran promosi. Penyebaran promosi ini juga sangat penting dalam perencanaan usaha untuk memasarkan atau untuk memperkenalkan produk yang kita keluarkan kepada orang lain. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosinya seperti apa, tempatnya di mana, keunggulan apa yang akan ditunjukkan, apakah akan menunjukkan harga murah atau kualitas prima, kemudian lokasi yang strategis, dan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, yaitu contoh perencanaan usaha atau business plan. Contohnya yaitu halaman depan, daftar isi, rangkuman eksekutif, kemudian penjelasan mengenai perusahaan, pemasaran, barang dan jasa yang dihasilkan, usaha meningkatkan penjualan, kemudian permodalan dan hasil. Yang keempat yaitu isi business plan secara sederhana. Dari latar belakangnya, pemberian nama harus berorientasi ke depan, kemudian identik pemilik, bagian ini dicantumkan nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, kursus-kursus yang pernah diikuti, dan pengalaman kerjanya. Kemudian data perusahaan, bagian ini berisi nama perusahaan, alamat kantor, dan nomor telepon usaha, bentuk badan usaha, bank, mulai berdiri, susunan pengurusnya juga. Yang keempat, aspek produksi. Bagian ini berisi jenis dan jumlah mesin yang digunakan untuk kapasitas produksi, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber dari bahan baku. Kemudian, jika ada pertokoan, maka jelaskan jenis barang yang dijual, sumber barang, cara pembeliannya juga. Yang kelima, aspek pemasaran. Bagian ini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, konsumen sasaran, wilayah pasaran, pengusahaan pasar, segmentasi pasar, dan keuntungan rata-rata yang dipanjualkan. Yang keenam, aspek keuangan. Di sini dicantumkan kebutuhan uang rata-rata per bulan untuk bahan-bahan penolong, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan saya pada kali ini tentang perencanaan bisnis dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.